Islam tidak pernah melarang orang untuk menjadi orang yang paling kaya raya atau kaya raya. Orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki titel akademik kalau di masa kita sekarang. Bahkan Islam menyuruh itu semua untuk menjaga nama baik kita. Untuk menjaga nama baik kita, ya, wibawa kita dibolehkan dalam Islam. Bahkan anjurannya, dan kita dilarang bahkan menghinakan diri kita. Maka Allah muliakan orang-orang yang berilmu di dunia. Di akhirat lebih tinggi lagi derajatnya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal pembukaan ini kami akan ucapkan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada seluruh orang yang minat untuk menuntut ilmu. Beliau selalu menyambut dengan wajah yang ceria, senyum yang penuh kegembiraan sambil mengucapkan marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Beranjak dari apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini, teman-teman sekalian, sudah cukup memberikan gambaran kepada kita bagaimana mulianya ilmu dalam Islam. Dan memang kita ini akan hidup mulia hanya dengan ilmu. Ilmu akan menjadi pencukup bagi orang-orang yang merasa kurang secara materi. Karena ilmu akan membawanya kepada kesabaran dan bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, seseorang yang Allah lapangkan rezekinya akan menyadari bahwasanya ini adalah nikmat Allah, sebuah nikmat Allah yang wajib dia syukuri. Bahkan ilmu akan memunculkan perasaan kejantanan dan keberanian di saat dibutuhkan untuk membela agama Allah dan siap mati untuk agama Allah. Ilmu akan terus menjadi penghalang terbesar bagi iblis dan para pengikut-pengikutnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah bodyguard, penjaga setiap individu di antara kita. Orang kalau berilmu, dia akan selalu terawasi dengan ilmu itu. Karena setiap kali dia mau makan, mau minum, mau tidur, mau melakukan aktivitas apapun, ilmu akan memandu dia. Ini boleh atau ini tidak boleh. Ilmu akan menjaga pemiliknya di dunia, memuliakannya, karena akan harum di mata manusia. Orang yang berilmu harum di mata manusia. Mereka tidak sembarangan dijatuhkan atau dihina. Karena orang tahu orang ini berilmu. Dan ilmu juga akan memuliakan pemiliknya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus menuntut ilmu. Walaupun wahyu turun kepada beliau. Dan Allah memerintahkan agar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa khusus agar minta ditambahkan ilmu. Coba teman-teman sekalian buka dan renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 114. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq. Fata'ala Allahul malikul haqq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Dan janganlah kamu, hai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakan selalu, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Kalau Nabi Muhammad SAW saja, Nabi yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin anak Adam, manusia terbaik, disuruh oleh Allah SWT mengucapkan wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah selalu ilmu bermanfaat untukku, maka bagaimana dengan kita?
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, cukup dengan ayat ini yang menunjukkan keutamaan orang berilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmu. Ini bisa dilihat dari kitab Miftah Darus Sa'adah, jilid 1, halaman 221. Para penuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tadi sempat saya singgung, kalau orang berilmu, walaupun, mohon maaf saya bahasakan ini, paras wajahnya biasa saja, postur tubuhnya biasa saja, ya, dan seluruh mungkin yang berhubungan dengan secara fisik, ya, fisikal dia biasa saja. Tapi di saat dia berbicara, dia punya ilmu, berbobot, pasti dia akan dimuliakan oleh orang. Sebaliknya, orang itu sangat tampan atau sangat cantik, sempurna fisik, postur tubuhnya, seluruh fisiknya sempurna. Tapi pada saat bicara dia kosong dari ilmu, maka jatuh di mata manusia. Bagaimana kalau ada orang yang Allah sudah gabungkan hal-hal kesempurnaan fisik, akhlak, ditambah lagi dia berilmu. Dan ini yang selalu menjadi target utama para ulama-ulama kita. Dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'in, terus, regenerasi terus ini, mereka selalu mencoba menyempurnakan, ya, semampu mereka. Mereka berpenampilan yang terbaik dari rezeki halal untuk menunjukkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala supaya jangan ada kesan Islam itu kumuh, kotor. Karena Nabi SAW selalu berpenampilan yang rapi, bersih, dan beliau juga sangat wangi, ya. Bahkan Nabi SAW pernah menegur sahabat yang kelihatan berantakan sambil mengatakan, ya, mana kamu dari bekas nikmat Allah? Aina anta min athari ni'amillahi alaik? Mana kau dari bekas nikmat Allah, ya, pada dirimu? Aina anta min athari ni'amillahi alaik? Mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Dan juga, ya, setiap ulama kita berusaha sempurna secara ilmu, sempurna secara prestasi. Islam tidak pernah melarang orang untuk menjadi orang yang paling kaya raya atau kaya raya, orang yang, ya, memiliki jabatan, orang yang memiliki titel akademik kalau di masa kita sekarang. Bahkan Islam menyuruh itu semua untuk menjaga nama baik kita, untuk menjaga nama baik kita, ya, wibawa kita dibolehkan dalam Islam, bahkan anjurannya, dan kita dilarang bahkan menghinakan diri kita. Maka Allah muliakan orang-orang yang berilmu di dunia, di akhirat lebih tinggi lagi derajatnya. Itulah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum, saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah gunakan jamak di sini, darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman. Ya, dia ngomong orang beriman di sini. Karena mereka yang bisa tersentuh. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapang dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah, bubarlah, sudah selesai misalnya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memang menjanjikan memberikan derajat yang tinggi bagi para penuntut ilmu. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam firman-Nya yang lain, orang yang paling khusyuk, orang yang paling tunduk, orang yang paling mengenal Tuhannya. Walaupun Allah tidak nampak dengan mata kita. Tapi mereka selalu dalam hidupnya yang dikerjakan yang Allah perintahkan.
baik wajib ataupun sunnah. Mereka sibuk dari kebaikan-kebaikan, dari kebaikan kepada kebaikan selanjutnya. Mereka sibuk menikmati yang Allah halalkan. Dan mereka meninggalkan sejauh-jauhnya semua yang Allah larang. Apakah itu haram, juga makruh. Dan itu tidak mungkin kecuali orang yang punya ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut, yang tunduk, yang merasa selalu diawasi oleh Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, jamak daripada alim, orang yang faham ilmu agama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, dan tidak mungkin teman-teman sekalian kita menjadi seorang alim dari kita lahir, tidak mungkin. Harus dimulai dari belajar. Satu demi satu kita pelajari. Satu demi satu. Ibn Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, "Kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bi'tirari billahi jahla." Rasa takut kepada Allah Ta'ala sudah cukup dikatakan seseorang itu berilmu atau sebagai ilmu. Kafa bi khasyatillahi ilma. Ini bahasanya tinggi sekali. Kalau seandainya ada orang yang sudah muncul rasa takutnya kepada Allah, sehingga selalu merasa terawasi, cukup kita katakan dia seorang alim. Dia sudah berilmu. Berarti tidak akan muncul rasa khusyuk, takut kepada Allah, kecuali kalau orang itu berilmu. Dan ini sangat mahal sekali. Wa kafa biktirari billahi jahla. Dan juga sudah cukup dikatakan orang itu tidak mengetahui atau anggapan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan seseorang sudah cukup dikatakan sebagai kebodohan. Anggapan bahwasanya Allah tidak mengetahui perbuatan seseorang sudah cukup untuk dianggap sebagai kebodohan. Berarti kan kalau orang itu takut kepada Allah karena ilmu dia, menandakan dia berilmu. Ya. Sehingga dia tidak berani melanggar. Dan sudah cukup satu kebodohan atau dianggap orang itu sangat bodoh. Mau dia kaya, mau dia tampan atau cantik. Tapi dia tidak tahu. Kalau Allah mengetahui semuanya apa yang dia lakukan, itu sudah satu kebodohan. Dan ini tentu karena kurangnya ilmu. Disebutkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhd di halaman 15. Imam Ahmad juga disebutkan juga dalam kitab Zuhd di halaman 158. At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir jilid 9 halaman 211 statement ini ya. Ad-Darimi sebutkan juga di jilid 1 halaman 106 ya. An-Nu'aim dalam Al-Hilya menyebutkan jilid 2 halaman 95. Juga teman-teman sekalian, kalau ada orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk menuntut ilmu, seperti teman-teman di pesantren, dari mulai tamat SD, udah mulai belajar agama. Mungkin SD-nya masih umum misalnya. Apalagi kalau dari SD sudah belajar di sekolah Islam, itu sudah sangat luar biasa gitu. Tapi umumnya orang masuk pesantren misalnya SMP. Mulailah dia mendengarkan guru-gurunya membicarakan setiap hari, guru gonta-ganti mengatakan, Qala Allah, Qala Rasulullah, dengan Qala Ibnu Abbas, Qala Ibnu Umar, Qala Abdullah bin Amr, Qala Abu Bakar, Qala Umar, ya. Qala Sa'id bin Muzayyib, Qala Atha bin Abi Rabah, Qala Atha al-Khurasani, Qala Abdullah bin Mubarak, Qala Fudail bin Iyad. Terus dari perkataan Allah yang mulia, perkataan Rasulullah SAW, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, orang-orang saleh. Qala Syafi'i, wa qala Malik, wa qala Ahmad, wa qala Abu Hanifah. Dia sibuk dari perkataan para ulama kepada perkataan yang lainnya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada dia sesuatu yang sangat luar biasa dari kebaikan dunia ini. Itulah yang terbaik yang dia miliki, walaupun secara ekonomi dia biasa. Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Al-Baqarah 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha'
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Maknanya, kalau Anda lihat buku-buku tafsir, kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Allah menganugerahkan al-hikmah, maksudnya kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah tadi, faham tentang Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang sangat banyak, melimpah. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah itu. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Ibnu Qutaibah dan juga umumnya jumhur ulama berpendapat bahwa al-hikmah adalah mencocoki kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Hikmah itulah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sebagaimana Ibnu Qayyim juga sebutkan masalah itu. Artinya orang jadi tahu mana yang Allah perintahkan, yang wajib, yang sunnah, dia sibuk kerjakan itu. Mana yang halal sehingga dia selalu sibuk juga. Ini kalau dia penuh nikmati makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, semuanya. Mana yang matanya boleh lihat, telinganya boleh dengar, lidahnya boleh ucapkan, tangannya boleh jama, kakinya boleh melangkah ke sana, kemaluannya boleh sentuh. Semuanya hanya yang halal saja. Dan semua yang haram, juga yang makruh, ditinggalkan. Semua itu hanya bisa dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu nggak bisa. Nanti akan kita sebutkan dalil dari Nabi SAW perbedaan antara seorang alim yang faham ilmu agama dengan abid. Orang yang suka ibadah tapi tidak punya ilmu agama. Jauh sekali perbedaannya. Karena banyak orang suka beribadah tapi tidak punya ilmu. Sehingga belum tentu ibadahnya benar. Hanya sesuai dengan yang dia inginkan saja. Tapi orang berilmu, mungkin dengan amalan sedikit, sudah cukup untuk membuat dia meraih pahala yang besar. Karena berdasar apa yang dia lakukan itu. Dan betapa banyak orang yang sibuk menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tanpa ilmu, akhirnya mereka pikir mereka sudah beramal. Padahal sebenarnya mereka sama sekali tidak akan menerima hasilnya. Karena tidak berlandaskan dari ilmu. Sampai pernah Hasan Basri rahimahullah melihat orang di Masjid Jami' kota Basra di Irak di masa beliau, itu habis sholat asar, sholat sunnah. Kemudian Hasan Basri baru mau ingatkan, salam, habis salam orang itu berdiri lagi sholat. Habis salam, udah 4 rakaat, baru mau diingatkan, sama lagi. Sholat lagi orang itu, sampai 8 rakaat. Itu pun setelah 8 rakaat, teman-teman sekalian, dia masih mau bangun untuk sholat lagi. Semangatnya ibadah luar biasa gitu. Namun Hasan Basri pegang tangannya. Tahan dia. Supaya dia tidak lanjutkan lagi sholatnya gitu. Orang ini sudah tahu sebenarnya. Ya. Orang ini sudah tahu kenapa dia ditahan. Berarti dia seakan-akan tidak boleh sholat gitu. Langsung orang itu marah sambil mengatakan, apakah Allah akan menghukumku karena aku sholat? Saya, kenapa kau tahan aku sholat? Aku mau sholat nih. Hasan Basri berilmu menjawab apa? Allah tidak menghukummu karena kau sholat. Tapi Allah menghukummu karena kau buat-buat sholat itu. Kau nggak punya ilmu di sini. Dari mana habis asar ada sholat 8 rakaat sunnah? Apalagi itu waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Makanya tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar, karena dilarang. Syaitan lagi mengeluarkan tanduk dan disembah, disujuti pada saat itu. Maka dengan ilmu, orang jadi faham. Tanpa ilmu, orang jadi jahil. Dan Allah memotivasi kita. Bahkan menyamakan antara orang yang pergi berjihad dengan orang yang menuntut ilmu. Ini mulia sekali. Di dalam firman-Nya di surah Taubah, surah At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Padahal jihad mulia. Tinggal tunggu musuh tusuk, kena peluru mati, masuk surga. Tanpa hisab lagi. Bisa menyelamatkan 70 keluarganya lagi. Siapa yang tidak mau mengejar pahala jihad kalau dia sudah tahu. Tapi tentu juga bagi orang yang punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, dia tidak akan berani pergi ke medan perang. Dia tidak tahu dia dapat apa di sana kan. Tapi Allah mengatakan tidak patut bagi mukminin semuanya pergi berperang. Lalu apa yang dikerjakan ya Allah? Lalu kata Allah, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Belajar. Kalau kita sekarang ke pesantren, sekolah-sekolah Islam, belajar. Dan untuk tujuannya nanti kalau sudah belajar, ini connect ya. Bukan untuk cari profesi, pekerjaan dengan ilmu agama, tidak. Kata Allah, orang-orang yang memperdalam pengetahuan mereka, ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada kaumnya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Dari ayat ini kita bisa lihat ilmu agama memang akan menjaga diri seseorang. Dan ada penyamaan antara orang yang pergi berjihad dengan orang yang menuntut ilmu. Dua-duanya punya kemuliaan. Bahkan sebagian ulama ada yang dengan sangat jelas membahasakan bahwasanya pena-pena para ulama dalam menulis ya, ilmu syar'i ini sehingga dinukil dan dipelajari oleh kaum muslimin jauh lebih mulia daripada tetesan-tetesan darah para mujahidin. Karena orang jihad untuk dirinya sendiri. Memang betul dia membela agama, tapi pada saat dia mati syahid dia sendiri. Tapi para ulama yang menulis bukan untuk dirinya. Ilmu yang dia tulis akan bermanfaat bagi orang lain. Akan terus dinukil dan dipelajari. Bermanfaat buat dia dan bermanfaat juga buat orang yang datang setelahnya. Ingat, awal ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar belajar. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Baca, belajar. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara pena, qalam, yang bisa membuat kita bisa menulis, ya, bisa pegang pena, pulpen yang kita biasa pakai penulis. Itu Allah yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran. Perintah untuk selalu membaca. Iqra fi'lul amr. Kata perintah. 2 kali Allah ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. 2 kali diulangi. Juga disuruh agar para penuntut ilmu jangan lupa tulis. Menulis penting. Tulis saudaraku apa yang sudah menjadi ilmu. Kita menghafalnya iya. Kapan seorang penuntut ilmu bisa menggabungkan antara tulisan dia dan hafalan dia, maka sempurna ilmu yang dia menuntut. Kapan orang cuma mengandalkan hafalan tanpa tulisan, maka dia cuma punya setengah ilmu. Kapan orang andalkan tulisan tanpa hafalan, dia juga punya setengah ilmu. Karena kapan hafalan dia lupa, maka hilang ilmu itu. Oh, di buku apa ya? Oh, di halaman apa ya? Kayaknya pernah saya dengar pendapat ulama. Udah. Kayaknya pernah saya dengarkan hadisnya. Karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia punya tulisan, sebentar saya cek tulisan saya. Nah, dia tahu. Atau kalau orang tulis, dia tidak hafal. Saya ditanya, sebentar saya buka dulu tulisan saya. Karena dia tidak hafal, tidak bisa. Mempertemukan dua hal ini, kesempurnaan dalam menuntut ilmu. Tapi ingat teman-teman sekalian,
ulama menggabungkan antara dua ini, antara hafalan dengan tulisan itu ada rumahnya. Rumahnya itu adalah perenungan dalam hati. Semua hafalan tersebut, semua tulisan tersebut harus direnungi dalam hati. Ya. Karena dengan renungan dalam hati, maka hati ini raja dalam tubuh kita, dia akan menginstruksikan tubuh kita untuk mengaplikasikan ke seluruh anggota tubuh. Ya. Pada saat teman-teman sekalian kita punya ilmu, kita amalkan, kita dapat manfaat. Anda mau lebih besar pahalanya, ajarkan ke orang lain. Bukankah hadis yang masyhur, hadis Nabi SAW, diriwayatkan Bukhari, nomor 2942, riwayat Imam Muslim, nomor 2406, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wallahi li'an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humurin ni'am." Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui kamu, melalui perantaramu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ibnu Qayyim menanggapi masalah ini. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan keutamaan berilmu dan mengajarkan ilmu itu. Juga menunjukkan mulianya kedudukan ahli ilmu. Karena jika ada seseorang mendapatkan hidayah lewat perantara seorang alim, itu lebih berharga daripada unta merah. Unta merah adalah harta terbaik dan paling mulia. Bagaimana penilaianmu terhadap orang yang setiap hari ada sekelompok orang dapat hidayah lewat dia? Beliau sebutkan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah jilid 1 halaman 247. Jadi luar biasa gitu. Bukankah ada hadis Nabi SAW, hadis masyhur riwayat Muslim nomor 2674, nomor 2674. Dari hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda, man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk agama Allah ini, ajak orang sholat, ajarin caranya. Wahai para guru-guru pengajar, ini kemuliaan luar biasa, luar biasa. Santri-santri Anda, siswa-siswi Anda jadi faham karena Anda yang menyampaikan, itu luar biasa. Jangan pernah berpikir ini profesi saya, ya saya kerja begini supaya saya bisa hidupkan keluarga saya terima gaji. Itu urusan dunia akan ikut. Siapa yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Itu akan datang gaji antum akhir bulan. Tapi siapa yang kejar dunia, akhiratnya akan luput. Kalau tujuannya hanya untuk gaji, gak akan berbekas ilmu yang antum sampaikan kepada santri-santri atau anak-anak itu. Jadi harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penuntut ilmu juga sama. Para ananda santri, siswa-siswi, teman-teman yang lagi ikutin acara kita di medsos, Anda lagi niat untuk ilmu. Kalau Anda bukan niatnya karena Allah, percuma. Maksimal Anda mengatakan, oh ceramahnya bagus, selesai. Pergi dan tidak ada bekas. Tapi kalau Anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyentuh hati Anda. Anda akan bergerak, ya, karena ilmu itu telah menyentuh hati untuk menerapkan ilmu itu. Dia akan jadi pendongkrak, pendorong agar Anda mau lebih mendalami lagi ilmu, sehingga Anda lebih banyak beramal saleh. Kata Nabi SAW, siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, maka baginya pahala dan pahala bagi orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau saya sholat, saya ajak teman saya sholat, saya dapat pahala 10 misalnya. Teman yang saya ajak dapat 10, tapi Allah kasih saya 10 pahala seperti dia, tanpa diambil dari pahala dia. Kalau saya ajak 10 orang, 100 orang, 1000 orang, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Anda yang mengajar di pesantren, di sekolah-sekolah Islam, udah berapa tahun Anda ngajar? Berapa sudah murid yang Anda ajarkan? Sayang sekali kalau Anda sebagai guru, Anda berpikir, saya kan bidangnya ilmu ini. Misalnya, saya cuma ilmu khat, nulis saja. Ya kalau ada orang anak santri tidak sholat atau apa, nggak usah, itu bukan urusan, nanti guru fikihnya aja.
Kan rugi. Kalau Anda berpikir dengan ilmu agama, oh ternyata dengan mengingatkan satu kesalahan seorang muslim, apakah dia masih kecil atau dia sudah dewasa, maka itu sudah cukup untuk membuat saya akan panen pahala dia, karena ilmu ini luar biasa ya. Kalau makanan sama minuman kita berikan kepada orang, dia konsumsi habis. Kalau ilmu tidak, teman-teman. Kita berikan kepada dia sekali, akan dia simpan ilmu itu sampai dia mati. Apalagi kalau Anda sampaikan dengan tulus, maka bisa berbekas ilmu itu kepada dia. Dia amalkan sekarang atau nanti. Dia tidak habis begitu saja. Sebaliknya kata Nabi SAW, siapa yang mengajak orang lain pada kesesatan, kesalahan, ajarin temannya berzina, ke diskotik, ke bar, berdusta, homoseksual, dan segala macam hal. Bolos dari sekolah atau apalah, perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Maka baginya dosa dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ibnu Qayyim menanggapi hadis ini sambil mengatakan, siapa yang menjadi penyebab yang lain mendapat hidayah, maka ia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Semuanya. Dari mana kita tahu teman-teman sekalian? Mungkin di antara santri kita, siswa kita ini, ada yang menjadi ulama besar nanti. Dan Anda pemicu awalnya. Pemberi nasihat agar dia mau menuntut ilmu, dia semangat menuntut ilmu. Dari mana Anda tahu? Tadi saya janjikan saya akan bacakan hadis Nabi SAW yang mulia, perbedaan antara seorang alim sama abid. Hadis ini masyhur, tapi setiap kali saya baca tersentuh lagi. Teringat lagi teman-teman sekalian. Hadis ya, dengan sanad hasan riwayat Tirmidzi nomor 2685. Kata Nabi SAW dari sahabat ya, yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Luar biasa ini teman-teman. Keutamaan seorang alim, orang yang berilmu. Tidak ada orang lahir dalam kondisi alim. Harus belajar. Belajar terus sampai kita ke level nanti seorang alim. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid. Suka ibadah tapi tidak ada ilmunya. Adalah seperti keutamaanku, kata Nabi. Seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Coba bayangkan. Kalau Nabi SAW mengatakan perumpamaan seorang alim di antara kalian dengan orang abid adalah seperti orang yang paling pintar di antara kalian dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Karena alim akan ibadah sesuai dengan ilmunya. Kalau abid mau ibadah tapi tidak ada dasar ilmunya. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan hal yang lebih besar. Perbedaan antara seorang alim sama abid, perbedaan dasarnya adalah seperti aku, kata Nabi. Nabi, posisinya Nabi, gitu kan. Dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Kemudian beliau SAW bersabda lagi, sesungguhnya Allah sebagai pencipta langit dan bumi, malaikat-malaikatnya, serta seluruh penduduk langit dan bumi. Seluruh penduduk langit dan bumi. Saat ini Anda lagi menuntut ilmu, semoga Allah ikhlaskan niat kita, ini kita dapatkan teman-teman. Sesungguhnya Allah, ya, malaikat-malaikatnya, serta seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di sarangnya, sampai ikan paus yang ada di lautan. Mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mendoakan. Kita tidak mungkin bisa ngajar kalau kita belum punya ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, karena sebab mengajarkan kebaikan didapatlah keselamatan dan kebahagiaan, serta baiknya hati. Allah pun akan membalasnya dari jenis amal yang mendapatkan pujian dari Allah. Juga doa dari malaikat dan penduduk bumi. Itulah yang menyebabkan pengajar kebaikan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Keutamaan lainnya, pengajar kebaikan ya, dan mendapatkan keutamaan lainnya. Pengajar kebaikan ya, itu pengajar kebaikan mendapatkan semua itu karena dia mengajarkan dan menyebarkan agama Allah.
mengenalkan hukum-hukum Allah, mengajarkan nama-nama dan sifat Allah, maka sanjungan dari Allah dan doa penduduk langit menjadi bentuk pemuliaan kepadanya. Pujian kepada pengajar kebaikan tampak di tengah-tengah penduduk langit dan bumi. Miftah Darus Sa'adah, jadi 1 halaman 250. Saya mau kita renungi nih teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana kalau kita berpikir teman-teman sekalian, ya, seandainya misal dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, ini misal dikatakan dalam hadis Nabi, semua pengajar kebaikan akan didoakan oleh para nabi-nabi. Atau Nabi bilang misalnya, saya doakan khusus doa Nabi saja untuk para pengajar kebaikan. Nabi doakan. Udah cukup belum? Cukup. Doa Nabi Muhammad SAW luar biasa. Bagaimana kalau Nabi bilang didoakan oleh seluruh nabi-nabi? 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Anggaplah 120 ribuan itu nabi mendoakan. Cukup nggak? Udah lebih dari cukup. Bagaimana kalau dikatakan tambah lagi seluruh nabi-nabi dan seluruh malaikat Jibril misalnya mendoakan dia? Cukup nggak? Udah cukup. Kalau dikatakan seluruh nabi-nabi dan seluruh malaikat, sudah cukup nggak? Cukup. Bagaimana kalau dikatakan ditambah lagi seluruh bintang-bintang di langit? Miliaran jumlahnya. Yang para ilmuwan mengatakan seperti pasir. Cukup nggak? Udah cukup, luar biasa. Habis dosa kita ini. Ya. Dan doa-doa mereka ini supaya kita selamat, diberikan keberkahan, masuk ke surga, selamat dari neraka, luar biasa gitu. Cukup nggak? Sudah cukup. Bagaimana kalau ditambah lagi, sudah para nabi-nabi, para malaikat, bintang-bintang di langit. Tambah lagi. Pohon-pohon. Kalau dikatakan Nabi SAW, ditambah semua pohon kurma mendoakan dia misalnya. Udah cukup, cukup. Tapi semua pohon, mau dari rumput sampai pohon beringin yang besar, pohon buah-buahan, sayuran, semuanya cukup, lebih dari cukup. Bagaimana kalau ditambah? Ditambah lagi, sudah para nabi-nabi, para malaikat, ya, semua bintang-bintang di langit, semua tumbuh-tumbuhan. Ditambah lagi, semua jenis ayam misalnya. Semua ayam di muka bumi. Cukup nggak? Cukup. Bagaimana kalau ditambah seluruh hewan? Tidak terkecuali. Baik di darat maupun di lautan. Cukup. Ini teman-teman hanya dengan kita menuntut ilmu, menjadi alim. Dan tidak bisa kita jadi alim tanpa kita menuntut ilmu. Terus semangat belajar, kejar. Didoakan oleh Allah, malaikat-malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, ikan paus di lautan. Semua memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kebaikan. Allah memberikan langsung. Malaikat-malaikat dan seterusnya tadi, sampai kepada ikan yang ada di laut, mendoakan dia. Juga teman-teman sekalian, para penuntut ilmu, Allah perintahkan, ya, agar para malaikat ridho dengan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan menuju ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua yang di langit dan bumi, bukan cuma mendoakan, memohon ampun untuknya. Semua itu digabungkan dalam sebuah sabda Nabi SAW yang masyhur, ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3641. Dan ini hadis yang sahih. Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini hadis kalau membahas tentang keutamaan menuntut ilmu pasti akan disebutkan. Hadis yang mulia, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibul ilm wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'
Wa inna fadlal alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sengaja dia keluar mau belajar, pengajarnya pun bisa dapat keutamaan ini karena dengan dia keluar mengajar, dia kembali mengingat ilmu itu. Kalau dia niatkan sekaligus, kayak saya sekarang ngajar ini, saya kayak mereview lagi teman-teman sekalian. Ya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju ke surga. Karena dengan ilmu kan dia tahu apa yang Allah perintahkan dia tinggal kerjakan, apa yang Allah halalkan tinggal dia nikmati, apa yang Allah larang tinggal dia jauhi. Itulah surga, jalan ke surga udah. Dan sungguh para malaikat meletakkan sayapnya melindungi mereka sebagai tanda ridho terhadap para penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu diminta ampunkan oleh setiap penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di air. Kalau tadi sebelumnya ikan paus saja sebutkan ya, bukan ikan paus saja tapi ikan paus yang disebutkan. Ya. Tapi di sini disebutkan sampai ikan-ikan seluruhnya di laut. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badr dari bintang-bintang lainnya. Bulan purnama dibandingkan bintang-bintang lain, maksudnya cahayanya, ya, ukurannya di mata manusia, walaupun bintang-bintang lain ada lebih besar daripada bulan. Tapi bulan purnama, ya, itu biasanya di hari-hari pertengahan bulan ya, tanggal 13, 14, 15 yang biasa kita disunnahkan puasa Iyamul Bid. Di situ kelihatan sekali. Di saat itu nampak, kita bandingkan dengan bintang-bintang yang kecil sekali. Walaupun dia lebih besar ukurannya, tapi karena jauh, maka bulan jadi lebih besar, lebih bercahaya. Seperti itu perbedaannya. Lalu kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, dan sesungguhnya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ini luar biasa, menggetarkan hati setiap orang yang antara kita harusnya. Kita ini pengganti, penerus nabi, penyambung lidahnya nabi. Kalau tidak ada profesi yang bisa dilekatkan kepada para penuntut ilmu lalu mengajarkan ilmu, kecuali ini sudah cukup. Warathatul anbiya, pewaris para nabi. Karena nabi-nabi sudah pada meninggal. Dan sungguhnya nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Gak ada uang yang nabi-nabi tinggalkan. Tapi mereka mewariskan ilmu. Maka sungguh, ya, bila ia telah mengambil ilmu itu, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib wa Tarhibnya, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar Madinah setelah Nabi SAW meninggal. Kemudian beliau berkata kepada penduduk pasar, "Wahai penduduk pasar, mengapa saya lihat kalian masih di sini sibuk dengan transaksi kalian, sementara warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi?" Karena mereka di pasar mayoritasnya pedagang-pedagang, di benak mereka, di pikiran mereka, oh ini mungkin harta-harta peninggalan Nabi karena warisan Nabi. Tangkapan mereka itu adalah mungkin ada pedang, ada perisai, apalah, sendalnya Nabi, pakaiannya Nabi. Maka mereka segera melihat yang bicara Abu Hurairah, sahabat Nabi, terpercaya. Lalu mereka kumpul semua, lalu mereka mengatakan, di mana warisan lagi dibagi? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi. Pergilah ke sana. Mereka semua berbondong-bondong meninggalkan transaksi dagangan mereka. Abu Hurairah tunggu di situ. Pergi semua mereka ke masjid. Coba setelah berapa lama mereka di sana, mereka kembali lagi. Setelah mereka kembali, Abu Hurairah bertanya, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami nggak temukan ada warisan Nabi yang sedang dibagi. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Ada yang mengatakan, kami sedang melihat ada orang yang sedang sholat. Kami temukan ada orang yang sedang baca Al-Quran. Kami temukan ada orang yang sedang berdoa. Kami temukan ada orang yang sedang berzikir. Ada yang sedang saling menasihatin. Kata Abu Hurairah, celaka kalian kalau kalian tidak tahu. Itulah warisan Rasulullah SAW yang kalian sia-siakan. Bukan harta Nabi tinggalkan, ilmu. Ambil ini kesempatan emas. Di masa kita sekarang luar biasa kesempatan emas menuntut ilmu. Luar biasa.
Dengan ada media seperti sekarang, Anda di mana sekarang, saya di mana. Kita bisa seperti bertatap wajah, melihat langsung, mendengar, bisa menulis, sampai ke referensi-referensinya. Bahkan Anda bisa belajar satu hari dari belasan para da'i-da'i kita dan para ulama kita. Itu luar biasa. Kesempatan emas. Zaman dulu, Imam Bukhari, Imam Ahmad, rahimahumullah dan ulama-ulama lain, mereka kalau mau ngambil sebuah hadis, kadang-kadang mereka harus jalan 1 bulan naik keledai. Bisa terancam, diganggu, ditangkap oleh para perampok di pinggir jalan. Kalau bekal makanan mereka habis, mereka kerepotan, tidak kayak kita sekarang. Banyak minimarket di pinggir-pinggir jalan. Bahkan sekarang kita di rumah bisa online. Tiba-tiba depan pintu sudah datang makanan. Begitu mudahnya nuntut ilmu. Masih malas juga. Luar biasa kesempatan emas untuk meraih surga di masa sekarang. Ya. Ada hadis yang mulia. Saya yakin mungkin tidak semua orang pernah mendengarkan hadis ini. Bukan menganggap remeh teman-teman. Tapi perlu Anda renungi hadis ini. Karena tidak semua orang juga ya, mungkin mencari hadis untuk menemukan. Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2681, Ibnu Majah nomor 222, At-Tabarani menyebutkan dalam kitab Al-Kabirnya jadi 11 halaman 78, Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin ya di jilid 1 halaman 295, Ibnu Abil Bar sebutkan dalam Jami' Bayan al-Ilm ya di jilid 1 halaman 26, Al-Khatib menyebutkan dalam Al-Faqih Al-Mutafaqqih ya di jilid 1 halaman 24, Ibnul Jauzi ya menyebutkan dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah di halaman 192. Kata Nabi SAW, faqihu wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Seorang faqih lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Ya. Riwayat ini ada yang melemahkannya, atau ulama hadis melemahkannya. Namun secara makna, sebagian ulama memegangi. Seperti misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dengan jelas makna hadis ini sahih. Maknanya sahih. Karena seorang alim, teman-teman sekalian, bisa membuat 1000, 10.000, 100.000, bahkan 1 juta orang miskin sabar. Seorang alim bisa dari sisi yang lain memberikan semangat dan membakar semangat 1000, 10.000, 100.000, 1 juta mujahid. Bisa memotivasi 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, bahkan lebih banyak para orang kaya untuk bersedekah. Ilmu itu luar biasa. Kata Ibnu Qayyim menanggapi juga hadis ini mengatakan, adapun ahli ibadah, tujuan dia hanyalah berjuang untuk dirinya sendiri. Tapi seorang alim ditakuti oleh syaitan, kenapa? Karena memang dia bisa ya membuat orang jadi faham agama dan syaitan jadi kerepotan untuk menghadapi mereka. Karena orang yang punya ilmu itu nggak mudah untuk dikalahkan oleh syaitan. Sulit sekali. Karena ilmu selalu jadi pengawas bagi dia. Ini hal yang luar biasa. Dan dalam hadis yang lain, dan ini kalau kita berbicara tentang dalil teman-teman, mungkin biar 5-6 jam tidak akan selesai. Ratusan dalil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan ilmu. Kata Nabi SAW dalam hadis, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 2323, Ibnu Majah nomor 4111, 4112, Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, Syu'ab al-Iman nomor di halaman 1580. Hadis ini dinilai hasan oleh Tirmidzi, dan juga hadis ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adahnya jadi 1 halaman 266 melalui sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman aw muta'allima. Dunia itu terlaknat semua ada di dalamnya. Yang selamat hanyalah 4 orang.
Yang pertama, orang yang banyak berzikir. Ini selamat dari laknat tersebut. Yang kedua, orang yang bersama dengan orang yang berzikir itu. Yang ketiga, seorang alim atau berilmu. Dan yang keempat, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Kalau Anda keluar dari rumah, mau menuntut ilmu, Anda dihitung di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam sabda Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2647, kata Nabi SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa bisabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Abu Darda menanggapi sambil mengatakan radhiyallahu anhu, siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukanlah jihad, maka ia akal dan logikanya telah salah. Ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahul Darus Sa'adain, jadi 1 halaman 269 sampai 270. Jadi beliau mengatakan, menukil Abu Darda mengatakan, siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukan jihad, maka sesungguhnya akal dan logikanya telah salah. Jadi luar biasa gitu. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harus kita fahami, ya, bahwasanya kita bisa dapatkan dengan ilmu. Dan Nabi SAW memotivasi, mungkin saya tutup dengan hadis ini ya, memotivasi sekali kita agar belajar lalu menyampaikan. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis riwayat Bukhari nomor 3461 dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israel wala haraj, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Walaupun cuma satu ayat. Pelajari dari Nabi SAW, sampaikan. Berkisahlah tentang Bani Israel. Dan tidak apa-apa, selama tidak bertolak belakang dengan agama kita. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ngarang-ngarang, Rasulullah SAW bersabda, padahal sebenarnya tidak. Maka bersiap-siaplah mendapatkan tempat duduknya di api neraka. Maka kita harus fahami baik-baik, ada perintah dari Nabi SAW untuk melakukan ini. Dan terlalu banyak teman-teman sekalian keutamaan-keutamaan ilmu. Kalau kita ingin bahas satu persatu, saya sudah bahasakan tadi, ada ribuan dalil, beratusan dalil. Ya. Cuma saya ingin menambahkan sebuah poin. Belajar ilmu beranjak daripada dua landasan wahyu, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan harus kita kembali kepada pemahaman para kaum salaf, para sahabat dalam memahami ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Supaya kita faham seperti apa yang mereka fahami. Ya, karena mereka orang yang paling dekat dengan masa wahyu. Bahkan banyak di antara sahabat turun pada mereka wahyu tersebut. Maka kita pelajari, ya, kemudian kita amalkan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tersebut. Maka kembali kepada sumber ini. Mulai dari belajar Al-Quran, jangan luput dari makharijul huruf, ahkam tajwid, ya. Kita pelajari semuanya itu supaya bacaan kita benar, ya. Mulai kita sering membaca Al-Quran, kita hafal, kita tadabburi, amalkan isinya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW, ya. Kita amalkan, kita pelajari, hafal dan kita amalkan, maka insya Allah ini adalah keberkahan di dalam menuntut ilmu itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kalau ada benar pasti dari Allah. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.